Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah luar biasa sekali. Karena ini hari Jumat, maka kalian harus tetap semangat untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Baik, Pak. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan absen terlebih dahulu ya. Desya Madilika, Hadir, Pak. Fahri Abdillah. Hadir, Pak. Oke, lengkap semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin hari ini. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu sejauh mana pemikiran kalian dalam menghadapi persiapan PKL nanti. Nah, silakan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian dan jangan takut salah karena kita akan menciptakan kelas yang we listen and we don't judge. Baik. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ketika kalian akan melaksanakan PKL nanti, apa skill yang kira-kira saat ini kalian perlukan atau harus kalian kembangkan untuk dibawa ke PKL nanti? Saya, Pak. Menurut saya, kemampuan hard skill-nya, Pak. Saya, Pak. Menurut saya, kemampuan soft skill, Pak. Bagus sekali. Kemampuan soft skill memang sangat diperlukan sebagai bentuk kompetensi kerja kalian ataupun menunjang kompetensi kerja kalian. Nah, tapi kemampuan hard skill juga sangat diperlukan untuk kalian sebagai bentuk persiapan untuk PKL nanti. Nah, selanjutnya untuk kemampuan hard skill dan soft skill itu biasanya didapatkan dari dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kalian harus tahu dulu nih, di kehidupan sehari-hari kalian biasanya mendapatkan apa. Sekarang kita akan menuju ke materi. Nah, materi kimia kali ini kita akan ke laboratorium. Namun sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian. Nah, kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari, alat apa saja yang biasanya digunakan untuk mencampurkan bahan dari satu ke satu hal yang lain untuk menjadi satu? Saya, Pak. Silakan, Debbie. Blender. Biasanya sering digunakan untuk mencampur berbagai bahan agar lebih halus dan merata. Saya, Pak. Silakan, Fadri. Truk molen, Pak. Saya, Pak. Silakan, Fajar. Menurut saya, mixer juga bisa, Pak. Bagus sekali. Nah, saat ini kita akan langsung saja masuk ke pembelajaran. Sebelum itu, kalian silahkan mengerjakan pretest terlebih dahulu melalui website Sobat Fusion. Nah, di website ini akan tertampil pembelajaran dan pretest kalian nanti. Silahkan kalian kerjakan, namun sebelum itu silahkan kalian login dulu melalui QR yang akan saya berikan. Silahkan di-scan melalui gawai kalian. Nah, jika kalian sudah masuk ke website Sobat Fusion, nah nanti di sana ada beberapa list pekerjaan yang akan kalian kerjakan di hari ini, yaitu ada pretest, post-test, dan studi case. Silakan kalian kerjakan ya. Baik, Pak. Baik, bagaimana pretestnya? Apakah lancar? Lancar, Pak. Oke, tenang saja. Untuk hasil pretest ini tidak akan masuk ke pembelajaran ataupun penilaian pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah membahas mengenai PKL dan juga alat mixing dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, saat ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai alat mixing tersebut. Tentu, alat mixing dan PKL ini akan berhubungan dengan kalian yang akan menuju ke dunia industri nanti. Kenapa? Karena di industri besar seperti industri manufaktur, memerlukan alat-alat ini untuk membentuk suatu bahan ataupun membentuk suatu produk. Nah, silakan sebelum itu, saya ingin bertanya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa nama tempat yang biasa digunakan oleh ahli kimia ataupun analisis kimia yang untuk menganalisis ataupun meneliti sebuah produk ataupun membuat dari alat tersebut? Saya, Pak. Laboratorium. Tepat sekali. Nah, hari ini adalah hari yang beruntung untuk kita semua. Karena kita diundang langsung oleh Universitas Internasional Semen Indonesia di bawah naungan badan usaha milik negara, di mana itu merupakan industri semen Indonesia Group. Nah, nantinya kita diundang di laboratorium operasi teknik kimia mereka. Nah, sebagai perwujudan ketiga, silakan kalian memakai helm safety terlebih dahulu. Sebelum kita berangkat, apakah ada yang ingin dipertanyakan dulu? Saya, Pak. Pak, apakah kita akan diperkenalkan alat-alat yang ada di sana? Benar sekali, saya akan membimbing kalian di sana. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Selamat datang calon engineer masa depan. Disinilah kita akan mengenal atau melakukan kegiatan pengenalan alat industri di lab OTK ataupun di kimia. Yang nantinya akan menjadi bekal kalian saat kalian PKL ataupun saat kalian menuju ke dunia industri nanti. Siap? Siap, Pak. Tadi kita sudah berdiskusi langsung dalam kehidupan sehari-hari, alat apa saja yang digunakan untuk proses mixing mencampurkan bahan satu ke bahan lainnya menjadi satu kesatuan yang menyatu. Pada hari ini, kita akan mengenali langsung alat industri yang biasanya digunakan untuk proses mixing. Kalian lihat alat yang di sebelah kiri saya berikut. Ada yang tahu ini alat apa? Saya, Pak. Alat yang biasanya digunakan untuk mixing bahan. Benar sekali. Teknologi ini biasanya dikenal dengan LLM atau Liquid Liquid Mixing untuk melakukan proses pencampuran di lab OTK. Coba menurut kalian berikan contoh bahan apa saja yang memerlukan alat ini untuk melakukan proses pencampuran.
Saya, Pak. Silakan kita. Gula batu dan air, Pak. Saya, Pak. Silakan Farid. Etanol dan aquatis, Pak. Tepat sekali. Sekarang kita akan melakukan praktek sederhana dengan menggunakan bahan utama, yaitu air dan minyak. Silakan perhatikan baik-baik untuk mengerjakan post test dan studi case kalian nanti. Nah, tadi kita sudah menyatukan bahan. Coba kalian lihat, kenapa air dan minyak tidak bisa bersatu? Saya, Pak. Silakan. Karena minyak memiliki massa densitas yang lebih rendah dibandingkan air. Saya Pak, Silakan. karena air memiliki sifat polar sedangkan minyak memiliki sifat non-polar Pak. Benar sekali. Nah, maka dari itu teknologi ini akan membantu air dan minyak bersatu dengan kita menambahkan air sabun dan kita menghidupkan mesin ini. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Nah, kemudian kita akan menambahkan air sabun untuk menyatukan air dan minyak ini sebagai perekat. Nah, inilah dia hasil dari pencampuran air dan minyak dalam teknologi LLM. Nah, bisa dilihat air dan minyak sudah menyatu. Hal ini dikarenakan semakin cepat RPM-nya, semakin homogenitasnya juga larut. Nah, maka dari itu, untuk air sabun sendiri itu digunakan sebagai perekat untuk merekatkan sifat polar dan sifat non-polar dari air dan minyak. Nah, sekarang ayo kita lihat alat teknologi yang lainnya. Mari. Bagaimana praktik tadi? Apakah seru dan menyenangkan? Seru! Baik. Tadi kita sudah melihat langsung teknologi yang ada di laboratorium operasi teknik kimia. Selanjutnya, silakan teman-teman untuk mengisi post test di Sobat Fusion yang tadi ya. Baik, Pak. Baik, sudah semua ya. Saat ini kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu melalui website Sobat Fusion yang kalian kerjakan tadi. Mari kita kerjakan studi case dengan membentuk 4 kelompok terlebih dahulu yang berisi 4 orang. Baik, Pak. Halo, bagaimana? Apakah aman? Oke, sebelum itu saya ingin nanya dulu deh. Menurut kalian apa yang salah dari parameter proses dari case tersebut? Menurut kami dari case ini permasalahannya ada pada RPM dan waktu pencampurannya yang belum optimal, sehingga proses pencampuran pasta semen tidak merata. Bagus sekali. Jika RPM dan waktunya tidak sesuai, produk yang dihasilkan akan tidak sesuai juga nantinya. Silakan dilanjutkan ya. Halo, apakah bisa mengerjakannya? Bisa, Pak. Oke, saya tes terlebih dahulu ya. Bagaimana menurut kalian yang terjadi pada kualitas pasta semennya dari case tersebut? Menurut kami, kualitas pasta semennya tidak akan merata, sehingga menyebabkan kualitas produk semennya menurun. Oke, benar sekali. Silakan lanjutkan pekerjaannya ya. Baik, Pak. Baik, waktu untuk diskusi sudah selesai dan kalian sudah mengerjakan LKPD, post test, dan pretest di Sobat Fusion. Selanjutnya, silakan kalian paparkan hasil diskusi kalian, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan kemudian 4. Menurut kelompok kami, proses pencampuran pasta semen perlu dikendalikan agar hasilnya lebih homogen. Teknologi seperti sensor dan pengatur kecepatan impeller membantu efisiensi, serta penerapan K3 penting untuk keselamatan kerja. Bagus sekali. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 2. Jika menurut kelompok kami, teknologi diperlukan memudahkan operator dalam memantau proses pencampuran, seperti melihat kecepatan impeller dan waktu mixing, dengan pengaturan yang tepat, serta penerapan prinsip teknik kimia. Kualitas pasta semen dapat terjaga dan produksi menjadi lebih efisien. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sejauh ini, apakah kalian sudah paham? Baik, hari ini kita telah mempelajari prinsip kimia di teknologi lab OTK. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi bekal kalian dalam persiapan PKL atau magang, ataupun kalian dalam dunia industri nanti. Ya. Silakan kalian nanti lihat di Sobat Fusion-nya untuk mengerjakan soal pengayaan dan soal remedial sesuai dengan hasil yang kalian dapat. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas antusiasnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Pak.